Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah ya, hari ini, malam ini kita bertemu lagi. Malam ini kita akan belajar kitab Matan Jurumiyah. Kitab Matan Jurumiyah yaitu kitab Nahwu. Nah, sekarang kita akan membahas bab mansubatil asma. Isim-isim yang dibaca nasab ya. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah dulu ya untuk mu'alif. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ruhi Bah Abdullah Rufai ila hadrati ruhi wa khususan mu'alif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Babu mansubatil asma. Yuk, yang baru-baru ya, yang belum mengerti sedikit pun tentang kitab kuning ya, ikutin aja ya. Ada Rizky semuanya, ayo ikutin, simak dengan baik. Nanti baca satu-satu. Paling enggak perwakilan perempuan satu, laki-laki satu. Ya. Oke. Halaman 21 ya. Bab mansubatil asma. Babu mansubatil asma'i. Ai hadza babu mansubatil asma'i. Bermula ini itu bab menerangkan isim-isim yang dibaca nasab. Isim-isim yang dibaca nasab. Al mansubatu. Bermula isim-isim yang dibaca nasab. Khamsata asyara, itu ada 15. Wahia dan bermula khamsata asyar. Al maf'ulu bihi, itu maf'ul bih. Wal masdaru dan masdar. Wa dzarfuz zamani dan dzaraf zaman. Wa dzarful makani dan dzaraf makan. Wa dzarful makani dan dzaraf makan. Wal halu dan hal. Wat tamyizu dan tamyiz. Wal mustatsna dan mustasna atau istisna. Wasmula dan isimnya la. Wal munada dan munada. Wa khobaru kana wa akhwatuha, dan khobarnya kana, wa akhwatuha dan saudara-saudaranya kana. Wasmu inna wa akhwatuha, dan isimnya inna wa akhwatuha. Isimnya inna wa akhwatuha dan saudara-saudaranya inna. Wal maf'ulu min ajlihi, dan maf'ul min ajlih. Wal maf'ulu ma'ahu, dan maf'ul ma'ah. Wal maf'ulu ma'ahu dan maf'ul ma'ah. Wat tabi'u dan tabi'. Tabi' itu artinya
isim yang mengikuti. Isim yang mengikuti. Lil mansubi tabi' lil mansubi terhadap isim-isim yang dibaca nasab. Jadi tabi' itu ya bisa ikutin isim yang dibaca rofa, bisa mengikuti isim yang dibaca nasab, juga bisa mengikuti isim yang dibaca khofat. Wahwa dan bermula tabi' arba'atu asya'a itu ada 4 beberapa perkara. An-na'tu yang pertama na'at. An-na'tu yaitu na'at. Wal atfu dan atof. Wal atfu dan atof. Wat tauqidu dan taukid. Wat tauqidu dan taukid. Wal badalu dan badal. Nah. Baik, sebelum saya terangkan atau dijelaskan ya, saya minta kalian yang membaca gantian ya. Dari siapa dulu yang siap? Kamu siap, Ger? Nah, kamu sini siap yang bagus. Ya. Nih, sini ambil mic-nya. Ini bentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mansubatil asma'i. Ay hadza babul mansubatil asma'i. Bermula ini tuh bab menerangkan tentang isim-isim yang dibaca nasab. Al mansubatu bermula isim-isim yang dibaca nasab khamsata asyara itu ada 15. Wahia bermula khamsata asyara dan bermula khamsata asyara al maf'ulu bihi yaitu maf'ul bih atau objek, wal masdaru dan masdar, wa zarful jamani dan zarf makan dan zarf zaman, wa zarful makani dan zarf makan, wal halu dan hal, wa tamyizu dan tamyiz, wal mustasna dan mustasna, wa ismula dan isimnya la, wa smula dan isimnya la, wal munada dan munada, wal maf'ulu min ajlih dan maf'ul min ajlih, wal maf'ulu ma'ah dan maf'ul ma'ah, wa khabaru kana dan khabarnya kana, wa khawatiha dan saudara-saudaranya kana, wa ismu inna dan wasmu inna dan isim inna, wa khawatiha dan saudara-saudaranya inna, wa tabi'u dan yang mengikuti lil wattabi'u dan isim yang mengikuti lil mansubi terhadap isim yang dibaca nasab. Wa huwa dan bermula tabi'u lil mansubi arba'atu asya'a itu ada 4 beberapa tempat. An-na'tu yaitu na'at, wal atfu dan atof, wa tauqidu dan taukid, wal badalu dan badal. Sudah. Oke ya. Jadi sambil diajarin apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mansubatil asma'i. Ay hadza babul mansubatil asma'i. Bermula ini tuh bab menerangkan isim-isim yang dibaca nasab. Al mansubatu bermula isim-isim yang dibaca nasab khamsata asyara itu ada 15. Wahia dan bermula khamsata asyara al maf'ulu bihi yaitu maf'ul bih, wal masdaru dan masdar, wa zarful zamani dan zarf zaman, wa zarfu makani dan zarf makan, wal halu dan hal, wa tamyizu dan tamyiz, wal mustasna dan istisna, wasmula dan isimnya la, wal munada dan munada, wal maf'ulu min ajlih dan maf'ul min ajlih, wal maf'ulu ma'ah dan maf'ul ma'ah, wa khobaru kana dan khobarnya kana,
wa akhawatiha dan saudara-saudaranya kana, wasmu inna dan isimnya inna, wa akhawatiha dan saudara-saudaranya inna, wat tabi'u dan tabi lil mansubi terhadap isim-isim yang dibaca nasab, wahwa dan bermula tabi arba'atu asya'a itu ada 4 beberapa tempat. An-natu yaitu naat, wal atfu dan atof, wa taukidu dan taukid, wal badalu dan badal. Kitab Bismillahirrahmanirrahim. Babul mansubatil asma'i. Ai haza babul mansubatil asma'i. Bermula ini itu bab menerangkan tentang isim-isim yang dibaca nasab. Al-mansubatu bermula isim-isim yang dibaca nasab. Khamsata asaro itu ada 15. Wahia dan bermula khamsata asaro al-maf'ulul bihi yaitu maf'ul bih. Al-masdaru dan masdar. Wal masdaru dan masdar, wa zarfu zamani dan zorof zaman, wa zarful makani dan zorof makan, wal halu dan hal, wa tamyizu dan tamyiz, wal mustasna dan istisna, wasmula dan isimnya la, wal munada dan munada, wal maf'ulu min ajlih dan maf'ul min ajlih, wal maf'ulul ma'ahu dan maf'ul ma'ah, wa khobaru kana dan khobarnya kana, wa akhwatiha dan saudara-saudaranya kana, wasmu inna wa akhwatiha dan isimnya inna wa akhwatiha dan saudara-saudaranya inna, wa tabi'u dan isim yang mengikuti lil mansubi terhadap isim yang dibaca nasab, wa huwa dan bermula tabi lil mansub arba'atu asya'a itu ada 4 beberapa tempat. An-na'tu yaitu na'at, wal atfu dan atof, wa taukidu dan taukid, wal badalu dan badal. Udah bang? Buka dikit aja. Iya. Nah, lanjut aja tapi nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Ya, ini kita latihan baca ya. Nah, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang aja biar Babu mansubatil asma'i. Ai haza babu mansubatil asma'i. Bermula ini itu bab menerangkan isim-isim yang dibaca nasab. Wal mansubati. Al mansubatu bermula isim-isim yang dibaca nasab. Khamsata asyara itu ada 15. Wahia dan bermula khamsata asyarah al-maf'ul bih itu maf'ul bih, wal masdaru dan masdar, wa dzarfu zamani dan dzaraf zaman, wa dzarfu makani dan dzaraf makan, wal halu dan hal, wa tamyizu dan tamyiz, wal mustasna dan mustasna, wal wasmula dan isimnya la, wal munada dan munada, wal maf'ul min ajlih dan maf'ul min ajlih, wal maf'ul ma'ah dan maf'ul ma'ah, wa khabaru kana dan khabarnya kana, wa akhwatiha dan saudara-saudaranya kana, wasmu inna wa akhwatiha dan saudara-saudaranya inna, wa tabi'u dan tabi atau isim yang mengikuti lil mansubi terhadap isim-isim yang dibaca nasab, wa huwa dan bermula tabi arba'atu asya'a itu ada 4 beberapa macam. An-na'tu yaitu na'at, wal atfu dan atof, wa taukidu dan taukid, wal badalu dan badal. Ininya gimana bisa udah Flores
Bismillahirrahmanirrahim. Babul mansubatil asma'i. Ai hadza babul mansubatil asma'i. Bermula itu bab menerangkan isim-isim yang dibaca nasab. Al mansubatu bermula isim yang dibaca nasab. Khamsata asaroh itu ada 15. Wahia dan bermula khamsa asaroh al maf'ulu bihi yaitu itu maf'ul bih. Wal masdaru dan masdar. Wajarful jamani dan jaraf zaman. Wajarful makani dan jaraf makan. Wal halu dan hal. Wa tamyizu dan tamyiz. Wal mustasna dan mustasna atau istisna. Wasmula dan isimnya la. Wal munada dan munada. Wal maf'ulu min ajlihi dan maf'ul min ajlih. Wal maf'ulu ma'ahu dan maf'ul ma'ah. Wa khobarokana wa khawatiha. Wa khobarokana dan khobarnya kana. Wa khawatiha dan saudaranya saudara kana. Wasmu inna wa akhawatiha. Wasmu inna dan isimnya inna. Wa akhawatiha dan saudaranya inna. Wattabi'u dan tabi' lil mansubi terhadap isim yang dibaca nasab. Wa huwa dan bermula tabi' arba'atu asya'a. Bermula itu beberapa macam. Anak tu yaitu naat. Wal atfu dan atof. Wa tauqidu dan tauqid. Wal badalu dan badal. Ya, baik. Ya, sudah baca tadi ada Eger, Rizky. Siapa namamu? Tasya, Nur, Apri ya. Ini praktek. Praktek kitab juru. Ya, sedikit-sedikit belajar membaca ya. Baik. Nah, kita masuk bab isim-isim yang dibaca nasab ya. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya isim-isim yang dibaca nasab itu ada 15. Al mansubatu khamsata asyara. Ada 15. Yang pertama apa? Al maf'ulu bihi maf'ul bi. Yang kedua wal masdaru dan masdar. Kemudian ketiga dzarfuz zaman, dzaraf zaman. Keempat dzaraf makan. Kelima hal. Keenam tamyiz. Ketujuh istisna. 8 ismula. 9 munada. 10 khobarnya kana wa akhwatiha. 11 isimnya inna wa akhwatiha. Kemudian maf'ul min ajli, ada maf'ul ma'ah. Ini yang tidak disebut di sini tuh ada satu, yaitu kedua maf'ulnya dzonna ya. Dua maf'ulnya dzonna, terus yang terakhir adalah tabi'. Tapi di sini enggak disebutkan ya. Berarti sudah benar ya, jumlahnya 15 ditambah dengan dua maf'ulnya dzonna. Nah, jadi isim itu kan ada kalanya dibaca, saya ulangin ya. Isim ada kalanya dibaca rofa, ada kalanya dibaca nasab, ada kalanya juga dibaca khofat. Nah, masing-masing itu sudah ditentukan ya. Isim yang dibaca rofa itu tidak keluar dari salah satu dari 7 yang sudah ditentukan oleh para ulama, yaitu di bab apa? Al marfu'atu sab'atun ya. Isim-isim yang dibaca rofi ada 7. Berarti ya ketika kalian membaca bahwasanya kalimat isim itu dibaca rofa, kalimat itu dibaca rofa ya, pasti rofanya itu ya kedudukannya itu salah satu di antara 7. Ada kalanya dia itu isim fa'il, ada kalanya mubtada khobar, ada kalanya khobarnya apa? Isimnya inna, ada kalanya khobarnya isimnya kana, ada kalanya khobarnya kana dan lain sebagainya. Nah, yang dibaca nasab pun demikian, sama, sudah ditentukan. Oke, saya tulis ya.
biar kalian juga belajar nulis. Nah, sebutin ya. Babu mansubatil asma. Isim-isim yang dibaca nasab itu ada 15. Yang pertama apa tadi? Al-maf'ulu bihi. Yaitu maf'ul bih. Yang kedua ini aja langsung aja. Masdar. 3 dzaraf dzarfuz zaman. Keempat dzaraf dzarful makan. Kelima hal. Keenam tamyiz. Tamyiz ya. Terus ismula. Terus munada. Terus istisna. Istisna. Terus khobarnya. Ini namanya nya ya. Ya, titik 3 itu namanya nya. Khobar, nya, ka, na. Terus 11 isimnya in. Ya, 11 12 apa? Maf'ul min ajlih. Ya. 13 maf'ul ma'ah. 14 adalah 2 maf'ulnya don. Nah, wa akhwatiha ya. 2 maf'ulnya donna wa akhwatiha, dan yang ke-15 adalah tabi. Nah, ini adalah isim-isim yang dibaca nasab. Nah, nanti gini. Kalian ya. Siapa itu Rizky, dengerin. Pokoknya belajar apapun itu, mau kitabnya nahwu kek, mau kitabnya apa kek, harus punya buku. Ya. Lebih-lebih kitab nahwu. Itu harus punya buku, lah dia harus ditulis. Kalau nggak ditulis nanti nggak bisa. Gitu ya. Ini harus hafal dan harus dicatat. Sebelumnya ya, sebelum pelajaran ini kalian sudah mendapatkan bab marfu'atil asma dan lain sebagainya. Itu juga harus ditulis. Maka ketika sudah masuk bab mansubatil asma, ketika ditanya ada berapa isim yang dibaca rofa, itu harus langsung tahu. Ada 7, bla bla bla, sebutin. Definisi yang lain juga harus sebutin. Definisi fa'il itu apa? Definisi mubtada khobar itu apa? Definisi apa? Yang lain yang kemarin naat, atof, taukid, badal itu harus tahu semuanya. Oke. Yang pertama, maf'ul bih. Di sini contohnya maf'ul bih itu contohnya ini. Dorobtu dorban. Itu masdar ya. Maf'ul bih dorobtu zaidan. Ya. Yang pertama maf'ul. Ini saya berikan contoh ini aja ya, nggak usah banyak-banyak. Soalnya nanti kan akan dibahas satu persatu setelah ini kan ya. Contohnya, contoh yang maf'ul bih. Contoh 1 ya. Dorobtu ya. Dorobtu zaidan. Oke. Dorobtu zaidan.
Ya. Ada kata-kata dorobtu Zaidan. Kalau dimaknani bagaimana? Dorobtu telah memukul siapa? Itu saya Zaidan pada Zaid. Nah, kenapa lafal Zaid ini dibaca dan atau dibaca nasab? Kenapa sih? Nah, kan yang dibahas itu adalah maf'ul bih. Maka di sini kenapa Zaidan ini bisa dibaca nasab? Kenapa enggak khofat atau yang lain gitu kan? Nah, maka kita harus tahu sebabnya. Oh, karena di dalam atau karena dalam kedudukan lafal ini ya, Zaid ini mempunyai kedudukan sebagai apa nih kira-kira? Nah, kita kupas dulu. Kenapa dibaca? Nah, karena apa? Karena Zaidan ini kedudukannya sebagai maf'ul bih. Dari mana? Maf'ul bih dari lafal dorobtu. Kan gitu ya? Kan susunan kalimat itu ada fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, di sini lafal dorobtu ini berapa kata sebenarnya? Hah? 2 apa 1? 2. Ini terdiri dari dua lafal, doroba dan tu. Ini adalah domir rofa. Ya. Dorob tu. Ya. Dorob rofa mutaharek. Dorob tu telah memukul siapa tu saya. Ya. Dorobani fi'il maldi, artinya telah memukul. Ya. Zaman yang sudah lampau. Tu ini adalah fa'il. Fa'il berupa isim domir. Artinya dorobtu ini sudah terdiri dari apa? Fi'il dan fa'il. Ya. Kalau sudah ada fi'il dan fa'il, sudah ada perbuatan, sudah ada yang melakukan, berarti butuh apa? Butuh yang namanya sasaran perbuatan. Nah, atau objek. Kalau misalkan dorobtu telah memukul siapa saya telah memukul. Nah, kalau nggak ada objeknya, nggak ada sasarannya, kira-kira bingung nggak? Ger, tadi saya telah memukul. Saya ketemu Eger misalkan, tahu-tahu saya bilang, Ger, tadi saya telah memukul. Pasti Eger akan bertanya balik, mukul apa bang? Kan gitu, ya nggak? Mukul apa bang? Gitu. Balik, jawab lagi, habis mukul Rizki. Berarti apa? Objeknya adalah Rizki. Nah, ini juga sama. Ya, dorobtu Zaidan, telah memukul saya Zaidan pada, berarti objeknya atau sasarannya adalah si Zaid. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya maf'ul bih adalah, tahu nggak? Sasaran perbuatan. Man waqa'a alaihil fi'lu. Sasaran perbuatan fi'il. Sasaran perbuatan suatu pekerjaan. Paham ya? Paham ya? Kadang-kadang ini butuh apa ya? Kalau saya itu awal-awal ngaji memang nggak paham. Jadi lulus SD terus masuk MTS. Kan SD nggak pernah belajar Arab gitu kan ya? Agama cuma seminggu sekali. Kemudian masuk MTS semuanya pelajaran Arab, MPTS namanya. Itu ya sama, apa sih ilmu nahwu itu? Ya kan ya? Pasti kalian akan bertanya, apa sih ilmu nahwu itu? Pernah nggak awal-awal ngaji itu bertanya apa ilmu nahwu itu? Pernah kan? Maksudnya bertanya pada diri sendiri, apa sih ilmu nahwu itu? Pernah ya? Ya pernah ya, yang bocah-bocah itu. Apa sih ilmu nahwu itu? Ya, itu ilmu yang apa ya, yang asing kepada orang-orang yang memang dasarnya dari umum gitu. Nah, tapi ya awalnya nggak apa-apa kita bertanya-tanya, tapi nanti dengan setiap hari ngaji, setiap hari bersama Pak Kiai ngaji kitab kuning, lama-lama tahu, oh ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari tentang apa itu? Tata bahasa Arab. Ini ya sama aja ya dari bahasa Indonesia. Kan ada SPO, nah, subjek, predikat, objek, sama aja. Jadi kalimat bahasa Arab mau kalimat Inggris itu ada yang namanya grammar, ya kan? Ya paham ya? Kan bahasa Inggris begitu kan ya? Ada grammarnya.
Bahasa Arab juga ada grammarnya yang namanya ilmu nahwu itu grammarnya. Bahasa Indonesia pun juga ada. Jadi untuk mengeluarkan kata-kata yang tersusun itu ya harus, kalau kata-kata yang tersusun itu bahasa Arab ya, berat. Ingin dapat berbahasa Arab dengan baik dan benar, itu ya harus belajar nahwu. Karena apa? Kata-katanya tersusun, subjek, predikat, objeknya tersusun. Ingin bahasa Inggris lancar dan benar ya harus juga belajar grammar dan lain-lain. Nah, itu juga sama. Dorobtu Zaidan ini ya grammar ya. Dorobtu terdiri dari dua kalimat, fi'il dan fa'il. Cuman fa'ilnya berupa isim domir. Kan ada fa'il isim dohir sama fa'il isim domir. Apa isim domir itu? Sudah dijelaskan kemarin. Paham nggak? Nah, dorobtu telah memukul siapa tuh saya, Zaidan pada saya memukul Zaid. Dapat dipahami, oh Bang Arifin mukul Zaid. Gitu ya. Nah, ini maka lafal Zaidan ini wajib dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena kedudukan dalam redaksi ini dia sebagai maf'ul. Kedudukan lafal dalam kalimat ini loh, dia itu sebagai maf'ul, atau tarkibnya itu sebagai maf'ul. Paham ya? Seperti itu. Nah, itu maf'ul bi. Nanti ada yang namanya masdar. Ada yang namanya masdar. Apa itu masdar? Nah. Oke. Lanjut ya. Sekarang contoh yang masdar. Ya, wal masdaru nahwu dorobtu dorban. Dorobtu ini contoh kedua, artinya masdar. Ada kalimat gini. Nih, kalau tulisannya jelek dimaafin ya. Dorobtu dorban. Nih. Dorobtu dorban. Dorobtu telah memukul siapa? Tuh saya, dorban dengan sekali pukulan. Nah, di sini ya, kalau tadi pembahasannya adalah maf'ul bih, yang kedua ini beda lagi. Tapi sama-sama dibaca nasab. Tadi nasabnya adalah fathah ya, dorban. Tapi tarkibnya beda. Kamu jangan itu ya. Serius ngajinya. Dorobtu dorban. Dorobtu telah memukul siapa? Saya, saya, dorban dengan satu pukulan atau sekali pukulan. Ya. Nah, kalau Zaidan ini tarkibnya sebagai maf'ul, dorban beda lagi. Nah, kemudian apa sih definisi dari masdar? Tadi kalau maf'ul man waqa'a alaihil fi'lu atau ma waqa'a alaihil fi'lu. Kalau masdar itu nanti ada definisinya ya, yaitu kalimat yang jatuh yang ketiga, kalimat jatuh yang ketiga pada tasrifan fi'il. Apa contohnya? Doroba yatribu dorban. Nasoro yansuru nasr. Jadi kalimat yang jatuh ketiga dalam tasrifan fi'il ya. Doroba fi'il madhi, yatribu fi'il mudhari', dorban masdar. Nah, artinya dorban ini adalah masdar. Masdar wajib dibaca nasab. Tadi nasabnya ya di sini ya fathah. Dorobtu dorban, memukul siapa tuh saya, dorban dengan pukulan. Jadi sama-sama dibaca nasab tapi beda tarkib. Kalau Zaidan sebagai maf'ul karena fi'il butuh maf'ul, kalau ini enggak. Dorobtu apa? Di sininya adalah dorban. Saya memukul dengan satu kali pukulan.
dengan sekali pukulan. Nah, itu semua itu ya. Bang, kenapa sih ada maf'ul, ada masdar gitu? Ya, nanti kalian akan paham ketika ngajinya banyak. Kan yang namanya ngaji itu butuh waktu yang lama. Watuli atau tulis zaman. Waktunya ya lama. Apalagi ilmu nahwu itu nggak bisa setahun 2 tahun. Nggak akan bisa. Apalagi untuk menguasai kitab kuning, menguasai kitab gundul. Itu ya butuh waktu yang lama. Sebagaimana syairnya yang ada di apa itu? Ta'limul muta'allim. Dakain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadzi wa tuli zamani. Ngaji itu butuh waktu yang lama. Kalau sekarang misalkan, ya, kalian bab ini kira-kira sudah paham secara sempurna atau masih ada ganjalan-ganjalan? Masih ada kan? Masih ada, karena juga apa ya, mungkin baru pertama kali gitu, juga mungkin juga penjelasannya yang belum ini juga gitu ya. Nah, tapi nanti akan paham. Bisa jadi kalian sekarang itu nggak paham, nanti pas sedang apa gitu, sedang ngelamun misalkan, tahu-tahu oh paham maksudnya itu apa. Yang penting itu paham. Kalau paham insya Allah gampang hafal. Seperti itu. Dorobtu dorban, dorobtu zaidan. Nah, di sini adalah masdar. Masdar itu apa? Kalau di sini nanti itu kalimat yang jatuh ketiga pada tasrifan fi'il, yaitu contohnya doroba yatribu dorban, berarti masdar. Nasoro yansuru nasr, berarti nasrun adalah dah segitu dulu ya. Dzaraf zaman, dzaraf makan dan lain sebagainya. Kalian yang punya kitab Mukhtasar Jiddan itu ada contoh di dalamnya, di kotak dalam itu ada contohnya. Ya. Ada contohnya. Itu bisa dibaca dengan mutola'ah lah. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya, lebih lanjutnya nanti akan dibahas per bab. Jadi 15 ini akan dibahas per bab. Maf'ul sendiri, masdar sendiri, sampai dengan tabe itu sendiri. Sampai sini ya pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di hari-hari yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.